Oke, selamat pagi, siang, sore buat teman-teman Teknopreneur yang hari ini melihat video YouTube record dari materi Teknopreneur ya untuk minggu ketiga ya. Jadi kemarin pertemuan kita itu lebih banyak ke responsi membahas masing-masing bisnis dari teman-teman kelompok semuanya. Nah, sekarang saya akan share screen materi yang teman-teman harus pahami di materi pertemuan minggu ketiga ini. Oke, ini adalah materi dari Watwani Foundation juga ya, karena kita selama 6 bulan ini kita akan membahas tentang 4 materi, yaitu materi IGNIT 1, IGNIT 2, IGNIT 3, sampai IGNIT 4. Gitu. Jadi tugas-tugas yang teman-teman nanti buat itu adalah tugas-tugas yang nantinya memang akan digunakan untuk mengisi materi M1 sampai M4 gitu ya. Nah, kalau kemarin kita ini ya bicara tentang identifikasi bisnis gitu ya. Eh, Mendefinisikan bisnis kalian yang kalian pilih itu seperti apa gitu ya. Nah, yang penting jangan lupa adalah bisnisnya itu harus ada evidence-nya di akhir ya, bukti omsetnya, terjualnya berapa gitu ya. Jadi 6 bulan ini tuh produknya benar-benar dijual gitu ya. Terus kemarin juga Bu Dita mengatakan bahwa kalian pakai bisnisnya sudah ada itu nggak masalah gitu ya. Nah, bisnis sudah ada itu nggak apa-apa, tapi bukan bisnis orang lain yang kayak orang lain yang jauh dari kalian gitu loh. Yang kalian itu bahkan tidak punya hubungan kekerabatan gitu ya. Karena apa nanti kan evidence bisnisnya susah untuk didapatkan karena kan evidence bisnis terutama hal-hal yang berhubungan dengan keuangan itu kan konfidensial gitu ya, nggak semuanya akan mau kasih gitu ya, apalagi bukti-bukti omset gitu ya, yang ada invoice asli gitu ya, yang ada kopnya, surat yang ada kopnya gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang customer and market. Kalau kemarin kita bicara tentang definisi bisnis gitu ya. Ketika teman-teman membuat sebuah bisnis, sebenarnya kita itu sudah bisa untuk ini mengira-ngira ya, kira-kira customer saya dan market saya itu yang kayak apa, mendefinisikan marketnya, mendefinisikan kira-kira calon customernya kayak apa, gitu ya. Contohnya misalkan circle saya kebanyakan adalah teman-teman yang punya bayi gitu ya. Oh ya sudah, saya pengen bikin bisnis yang kira-kira eh, bisa digunakan untuk bayi-bayi tersebut gitu ya, misalkan baju bayi gitu ya, atau mungkin stroller bayi gitu ya, atau mungkin saya jualan stroller bayi gitu ya, atau mungkin saya jualan mainan anak kecil balita gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya gitu ya. Jadi artinya teman-teman udah tahu marketnya itu kayak apa gitu. Jadi kita menentukan sebuah bisnis. Nah, oke, setelah materi ini kita akan tahu terkait perbedaan apa sih bedanya customer sama consumer ya. Karena dalam menentukan market itu ada yang namanya consumer, ada juga yang namanya customer ya. Ada juga yang consumer sekaligus dengan customer gitu ya. Tapi ada juga yang consumer dan customer itu berbeda. Nah, kemudian kita juga bicara tentang segmentation and targeting ya. Kemudian kita juga ngobrol tentang customer persona ya. Kita juga ngobrol tentang eh, tipe-tipe market yang kebanyakan kayak gimana. Jadi market kita itu kebanyakan itu untuk kalangan mana gitu ya. Mungkin kalangan mana itu bisa ditentukan entah dari gender atau mungkin dari pendapatan gitu ya. Orang-orang yang gajinya sekian gitu ya. Market kita karena dia harganya agak mahal, maka bisa jadi dia itu hanya untuk orang-orang yang gajinya sekian dan sekian gitu misalkan. Nah, kemudian nanti ya di akhir dari eh, perkuliahan ini ya, kan ada tugas tuh yang kemarin saya infokan ke teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman harus mengidentifying market type dari perusahaannya, venture-nya, kemudian segmentasinya, mengestimasi market size-nya, kemudian customer personanya, ya customer persona itu berarti mewawancara satu orang ya yang merepresentasikan kebutuhan di bisnis kalian. Kemudian kan conduct actionable customer conversation. Jadi customer ini pengennya apa, feedbacknya apa gitu ya. Jadi wawancara testimoni gitu ya. Nah, kemudian ada market identification, customer segmentation, niche-nya ya, niche-nya itu apa? Kayak misalkan kalau misalkan pengennya itu baju bayi ya berarti niche-nya adalah ibu-ibu gitu ya. Target marketnya gitu ya. Jadi niche itu adalah tipe bisnis kalian pengennya apa gitu ya.
Nah, kemudian market sizing, kemudian customer persona. Nah, yang pertama ya, kita akan bicara tentang tipe-tipe market ya, teman-teman ya. Jadi tipe-tipe market ini digunakan untuk kalian ketika kalian mau menentukan sebuah bisnis, mau menentukan ide bisnis gitu ya. Jadi dalam dunia entrepreneur, market itu dibagi empat, yaitu satu market existing, market resegmented or niche ya. Jadi lebih niche itu berarti lebih apa ya? Lebih teridentifikasi, lebih segmented gitu ya. Kemudian market yang new dan market yang clone. Clone itu berarti ya menduplikasi ya, menduplikasi sebuah bisnis benar-benar plak ketipus gitu ya, menduplikasi bisnis gitu. Nah, yang pertama nih ya contohnya market existing. Oke. Contoh market existing itu adalah sebuah bisnis ya yang dia itu sudah punya kompetitor ya. Jadi kompetitornya itu sudah ada. Jadi enak tuh kalian udah punya datanya. Misalkan kalian tahu sekarang tuh trennya saat ini tahun 2023 itu market sepatu lagi tinggi gitu ya. Oh, berarti kompetitornya semakin banyak gitu ya. Pasti pasti namanya market lagi tinggi berarti karena kompetitornya semakin banyak, makanya dia ngetrend gitu ya. Itu adalah existing market. Kemudian kenapa kok seseorang itu mau memasuki bisnis yang sudah ada sebelumnya ya, sudah existing market ya, karena customer itu selalu ingin sesuatu yang lebih baik gitu ya, ingin sesuatu yang better performance gitu ya. Nah, kemudian juga teknologi biasanya menjadi pencetus ketika seseorang ingin masuk ke existing customer ya. Existing customer contohnya apa? Kayak baju standar lah, apapun yang kita temukan di sini itu adalah existing customer gitu ya, existing market gitu ya. Baju yang ada banyak, ada H&M, ada Uniqlo, kemudian juga ada apa namanya Pull and Bear gitu ya. Jadi artinya itu sudah masuk ke dalam kategori bisnis existing customer, existing market gitu ya. Nah, kemudian new market ya. Ada namanya pasar itu resegmented or niche ya. Jadi namanya itu oh salah, bukan new market. Kita bahas tentang resegmented or niche dulu ya, sebelum ke new ya. Jadi pasar yang resegmented market itu adalah pasar yang hybrid antara new market dengan existing market ya. Nah, di mana dia ini membuat small segment dari sebuah existing market yang mana tipenya contohnya low cost dan juga new niche. Jadi tapi sebenarnya nggak semuanya itu low cost sih teman-teman. Jadi contohnya ini gini nih, pasar yang disegmented ya misalkan ya. Contohnya gini. Jadi kalau existing market ya teman-teman tahu parfum kan ya. Nah, teman-teman punya parfum ya kan. Artinya kalau seseorang kalau sekarang nih saya mau bikin sebuah bisnis parfum ya, parfum biasa nih yang parfum yang aromanya kayak Jo Malone, aromanya kayak apa sih namanya yang parfum yang viral itu ya. Ya udah saya berarti masuk ke dalam existing market karena sudah ada sebelumnya parfum-parfum yang kayak gitu, parfum-parfum yang aroma bibitnya kayak Jo Malone, parfum-parfum aroma bibitnya kayak Egner, parfum-parfum yang aroma bibitnya itu kayak ini misalkan Burberry gitu ya. Nah, tapi ada namanya parfum itu yang namanya itu niche perfume ya. Teman-teman mungkin bisa temuin di CNF kalau misalkan teman-teman di CNF yang di Tanjungan Plaza ya. Itu ada parfum yang namanya itu namanya apa ya? Ada Marva misalkan ya. Ya, bentar, saya mau sambil ngeliatin kali ya. Marva itu kayak gini contohnya ya. Niche perfume. Niche perfume brand. Nah, kalau parfum yang ada di kayak parfum-parfum biasa gitu ya, Burberry, Eigner itu namanya parfum designer ya. Dan semua orang itu banyak masuk ke market itu karena desainnya udah banyak gitu ya. Nah, kalau parfum itu mau masuk ke pasar yang lebih spesial lagi, yang specialty atau eksklusif ya, itu di resegmen masuk ke dalam niche perfume. Nah, niche perfume itu parfum, parfum yang kayak gimana nih? Nah, apa kayaknya merek-mereknya ya. Nah, ini contoh-contoh botol-botol parfum yang niche perfume nih. Ya, nih ya.
Nah, ini pasti teman-teman mungkin ada yang mamanya pakai parfum kayak gini gitu ya, terus nggak tahu selama ini mereknya apa. Nah, ini botol-botolnya itu bukan kayak botol-botol yang ada di CNF Perfumery ya. Jadi ini benar-benar lebih ini lebih apa resegmented lagi, hanya orang-orang tertentu yang suka parfum niche perfume. Jadi biasanya gini teman-teman. Yang pakai parfum yang niche perfume itu adalah orang-orang yang nggak pengen aromanya sama kayak aroma teman-temannya gitu ya. Jadi aromanya itu unik, dia punya keunikan tersendiri dan konsentrasinya biasanya lebih pekat ya dan lebih awet dibandingkan parfum-parfum kayak Burberry, Egner atau Anna Sui gitu ya. Nah mungkin juga teman-teman berpikir kayak gini, kalau parfum yang beli di CNF yang harga 1 juta aja, itu awet parfumnya bisa 3 hari. Ya. Kalau Miss Perfume, dia itu bahkan kita semprot aja, itu wanginya itu bisa seminggu. Gitu. Jadi parfum ini tuh benar-benar level up dibandingkan parfum-parfum yang merek-merek desainer. Nah, itu berarti orang tersebut yang memiliki bisnis parfum niche perfume, dia masuk ke kategori pasar resegmented gitu. Nah, kalau resegmented ini dia eh, tipenya kayak gimana gitu ya. Jadi biasanya dia itu memiliki long competitive on and eliminate cost. Jadi biasanya pasar ini itu harus mengevaluasi faktor-faktor yang ada di industri gitu ya. Jadi industri itu pengennya apa? Kok semua orang baunya sama-sama bau hijau melon gitu ya. Akhirnya dia membuat sebuah formulasi baru yang mungkin jadi desainer parfumnya sama, tapi segmentasinya beda. Jadi harganya lebih mahal, konsentrasinya juga lebih pekat dan juga lebih tahan lama. Terus SPL-nya ya itu lebih gede, ya, lebih tinggi. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita bicara tentang new market ya, new market nih. Jadi ada namanya pasar itu pasar yang baru ya. Dalam market ini customer do not exist in the present, so revenue generation takes years. Jadi orang-orang yang masuk ke bisnis new market ya, itu mereka tidak punya data history karena apa? Mereka membuat sebuah inovasi baru. Makanya market size-nya itu masih nol dan sangat susah untuk memforecast ya apakah saya harus produksi produk ini di tahun 2022 berapa, di tahun 2023 berapa, karena dia tidak punya data history. Jadi ini adalah produk yang benar-benar kayak baru banget gitu ya. Nah, jadi produk-produk yang masuk di new market itu biasanya awareness-nya itu masih lama, dibutuhkan dari fase introduction sampai ke awareness itu masih lama. Jadi artinya untuk terjadi dari sebuah awareness kemudian jadi sebuah penjualan atau convert ke penjualan itu dibutuhkan waktu, takes time, bahkan takes years gitu ya. Nah, biasanya the champ is biggest here because you will only be selling to the very early adopter ya. Jadi yang membeli produk ini itu adalah biasanya early adopter. Early adopter itu apa sih? Orang-orang yang masuk dalam skala awareness. Jadi ketika kita itu misalkan iklan ya, awareness itu berarti kan bisa dilakukan dengan cara iklan di Facebook Ads, bikin apa brosur, kemudian bikin baliho, ya itu adalah salah satu cara untuk kita itu memarketingkan produk kita, gitu ya. Marketing bukan berarti harus langsung penjualan. Marketing itu artinya kita awareness dulu, memberikan awareness ke orang-orang, gitu ya, bahwa produk ini tuh ada loh, gitu ya. Nah, kemudian early adopter, nah dari situ baru konten-konten kita ya atau iklan-iklan yang akan kita bawakan ya itu akan mengenerate ke early adopter, yaitu orang-orang yang pertama kali membeli produk kita, orang-orang yang masuk dalam ranah edukasi kita gitu ya. Kemudian selanjutnya ada namanya clone market ya. Clone market kalau teman-teman tahu ya Indomaret sama Alfamart itu clone market gitu ya. Jadi proses bisnis itu sama gitu ya, sama Powersis gitu ya. Dan dia itu cuma bedanya yang satu ini ada di sebelahnya, satunya ada di seberangnya gitu ya. Jadi ini benar-benar bisnis yang sama plek ya. Terus kemudian McD sama KFC ya itu kan clone market. Dia dijual itu sama, proses bisnisnya itu sama persis gitu ya. Jadi biasanya itu perbedaannya cuma ini ada di mall mana gitu ya. Ini ada posisinya di mana, layoutnya ada di mana. Jadi supaya nggak terlalu dekat atau terlalu jauh gitu ya. Jadi orang itu kalau misalkan mau di tempat KFC rame ya dia ya udah gampang dia langsung ke McD gitu ya. Artinya karena produknya itu juga
rasanya itu yang mirip-mirip gitu, sama-sama gurih gitu ya. Nggak ada mungkin memang orang orang ada yang lebih suka McD daripada KFC gitu ya. Tapi kalau misalkan di McD itu lagi rame ya udah dia dengan mudahnya pindah ke KFC karena kan itu adalah clone market gitu. Hanya kenapa di sini dikatakan bahwa kalau clone market membutuhkan large number of customer. Kenapa kok ada clone market? Karena pasar melihat, misalnya, kenapa saya buka Alfamart Indomaret gitu. Misalkan saya bisnis Indomaret atau Alfamart ya. Karena saya melihat di daerah Rungkut, ya jangan Rungkut deh, daerah mana ya? Oh Menganti itu katakannya, yang masih banyak rumah baru gitu ya. Karena saya di daerah Menganti itu orang-orang pada kesusahan tuh kalau misalkan mau cari bahan-bahan baku atau bahan-bahan makanan gitu ya. Makanya saya mau saya mau franchise Indomaret atau Alfamart di daerah Menganti gitu. Jadi artinya saya itu masuk ke clone market karena saya itu franchise ke tempat lain yang memang bisnisnya sudah ada, proses bisnisnya sudah ada. Tapi nggak mesti clone market itu adalah franchise ya. Jadi intinya adalah kita itu benar-benar menduplikasi atau mengklon proses bisnis sampai ke barang-barangnya. Dan biasanya pasarnya itu sudah banyak. Makanya kenapa orang berani clone market. Kalau pasarnya nggak banyak, orang nggak akan berani clone market. Mendingan dia bikin produk baru gitu ya. Kalau pasarnya memang sama-sama belum ada gitu. Oke, nah sekarang yang teman-teman harus pikirkan nih, bisnis kalian itu masuk ke ranah mana? Masuk ke clone market, masuk ke riset market, atau masuk ke new market, atau bahkan masuknya ke existing market. Nah, itu harus teman-teman tentukan di awal, pikirkan di awal gitu. Kemudian ada lagi yang namanya market segmentation ya. Nah, market segmentation kalau teman-teman yang udah biasa nge-ads di Instagram atau di TikTok ya, pasti paham dengan namanya market segmentation ya. Jadi setelah kita menentukan kita itu ada di tipe market mana ya yang tadi kita masuk di segmen niche atau di new atau di clone ya, maka kita harus menentukan market segmennya ya. Market segmennya itu didapatkan dari mana? Yang pertama ya demografi ya. Demografi itu apa? Demografi itu usia, gender, ethnicity, income ya, salary gitu ya, education ya, religion, agama, kemudian profesi itu masuk ke demografi ya. Jadi kalau teman-teman nge-ads di Facebook atau di Instagram ya teman-teman akan biasanya akan ngetik ini. Oh penonton saya usianya range sekian sampai sekian. Oh penonton saya kebanyakan tuh di Jakarta atau di Surabaya atau di mana gitu ya. Nah, kemudian ada lagi market segmentation itu ditentukan oleh psikografi ya. Psikografi itu ada personality traits ya. Dia termasuk orang yang kayak gimana, mungkin hobinya apa gitu ya. Apakah hobinya mancing hewan atau hobinya adalah ini badminton gitu ya. Kemudian ada goals ya psikografi. Jadi dia itu apakah orang-orang memiliki tujuan visi misi yang jelas ataukah orang-orang yang mengalir jalan mengalir aja. Kemudian value, apakah orang tersebut tuh punya value tertentu, apakah orang tersebut tuh branding dirinya gitu ya. Belief juga bisa, lifestyle juga bisa. Dia lifestyle kayak gimana nih yang tiap hari minum kopi di Starbucks atau kayak yang tiap hari minum kopi-kopi sasetan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu market segment ditentukan oleh geografi ya. Dia di country mana ya, dia di kota apa, di region mana, kemudian di provinsi mana, dia di ini mana apa namanya kode pos mana ya. Jadi sama kayak kalian ketika nge-ads ya. Makanya ketika nge-ads itu kita tuh bisa milih ya teman-teman ya. Kita mau pilih demografi mana. Jadi ketika kita nge-ads itu jangan sampai kita tuh nge-ads tuh nggak milih market segment ya. Jadi takutnya gini, misalkan nih kamu punya bisnis itu eh, kafe ya, kafe kayak warkop gitu, warkopnya di Surabaya gitu ya. Tapi kamu tuh nge-ads di Instagram itu sembarangan. Nah, maka ads-nya kamu itu akan masuk ke orang-orang yang di Jakarta, Jogja, Solo. Ya kan kalau kita nge-ads kemudian dia nyampe-nya geografinya itu keluar dari Surabaya kan ya jadinya nggak cuan kan. Karena toh juga warungmu itu di Surabaya. Ya kan? Jadi ketika kamu nge-ads, kamu harus pastikan bahwa eh, market segmen yang kamu ads itu di wilayah Surabaya. Jadi kamu setting itu di Surabaya. Jadi ads itu tuh nggak akan nyampe di luar wilayah-wilayah selain Surabaya, Sidoarjo dan Gresik dan sekitar gitu. Nah kemudian juga ada basic types yang terakhir yaitu behavioral. Behavioral ini hampir mirip dengan psikografik ya.
Behavioral itu berarti spending habit. Jadi oke lah dia gajinya sekian ya di bagian demografi ini ya dia gajinya sekian, tapi dia spending habitnya itu sekian. Gitu. Karena itu kan beda-beda tuh. Ada orang yang emang suka sangat konsumtif, ada orang yang benar-benar efektif dan efisien keuangannya. Terus purchasing habit ya, dia tuh lebih sering beli apa, ya kan? Dia lebih sering beli lihat di Shopee-nya gitu ya. Misalkan dia lebih suka beli barang-barang hewan, atau dia lebih suka beli baju, atau dia lebih suka beli barang-barang kecil-kecilan kayak barang-barang rumah tangga gitu ya. Kemudian browsing habit, brand interaction, brand loyalty, reviews, feedback. Nah, kalau teman-teman ngeh ya, selama teman-teman itu main handphone ya, handphone yang kita punya ini kan semuanya ini ya apa namanya sudah tersistem ya. Jadi artinya teman-teman pernah nggak sih ngalamin di mana kalian itu lagi searching di Google ya di Google web Google gitu web di handphone gitu ya atau di Opera atau di apa website yang ada di handphone. Terus ketika kalian itu ngebuka ke Shopee ya, itu kalian nemuin barang yang kalian cari. Padahal kalian lagi nggak nyari itu di Shopee, lagi kalian tuh nggak lagi ngetik kata kuncinya. Tapi kalian tuh di website tuh sering kali nyari-nyari sesuatu gitu, nyari misalkan saya cari tas kucing gitu ya. Ya kan tas kucing kalian tuh nggak nyari di situ tapi tiba-tiba kayak di Instagram pun ya kalian lagi scroll-scroll tiba-tiba muncul tas kucing gitu. Nah, itu juga yang dilakukan oleh perangkat atau handphone kita ya untuk melihat segmen kita. Kita tuh kita tuh orang yang behavioralnya itu kayak gimana? Dari spending habit, purchasing, jadi apapun yang ada di kita kayak kita beli barang apa di Shopee ya, itu tuh semua record di Google. Tuh, karena kan semuanya kita inputnya via email ya. Semua apa aplikasi apapun bahkan App Store itu kan semuanya kita daftarnya via email gitu. Jadi artinya dari Gmail itu Google itu makanya kenapa database terbesar itu ya Google ya karena mereka bisa melacak kita semuanya itu via platform sosial media, platform biasa itu mereka tuh bisa melacak kita. Karena apa yang mereka butuhkan apa? Behavioral ini, data market segmen ini gitu. Oke. Nah, kemudian artinya nanti teman-teman ketika teman-teman nanti jualan produk ya, itu jangan lupa ditentukan market segmennya secara demografik, psikografik, geografik, dan behavioral ya. Pastikan tidak salah segmen ya. Nah, kemudian juga find your niche nih ya. Jadi ada namanya kalau kalian sudah menentukan market segmennya, kalian tentukan niche-nya kalian. Niche itu kalian itu mau fokus di mana? Mau fokus di konten-konten yang kayak gimana dan bisnis kalian tuh mau fokus memberikan edukasi yang seperti apa gitu ya. Niche marketing strategi fokus dalam micro segmen of the market, micro segmen. Jadi lebih segmented lagi gitu ya kalau kita bilang niche. Niche market gets better referral for entrepreneur, more repeat business and has less competition due to its unique nature. Jadi apa keunikan yang kalian bawa dari produk kalian yang bisa kalian jual, yang bisa kalian edukasi ke orang-orang yang mau kalian jualin produknya selama 6 bulan ini gitu ya. Nah, to find your niche, understand what from customer want to buy our service, develop a mental picture of your customer, acquire focus knowledge about your market. Jadi semua hal yang ada di sini, tiga hal yang ada di sini harus bisa direpresentasikan melalui konten. Contohnya misalkan nih ya, kalian itu mau kalian tuh jualan salad ya. Berarti saladnya ini harus diidentify nih, niche-nya apa. Ya, saladnya ini punya keunikan apa nih dibanding produk salad-salad lain? Karena salad-salad lain kan banyak banget, ya kan? Misalkan saladmu itu bedanya kamu bisa menghitung kalorinya dari saladmu itu berapa, gitu ya. Jadi artinya dalam konten itu ada salad ini tipe A, tipe B, tipe C, itu kalorinya sekian, sekian, sekian gitu ya. Jadi itu tuh customer-customer yang memang benar-benar dia healthy lifestyle ya itu bisa tahu, bisa senang dengan produk kamu dan dia bisa menjadi early adopter. Ketika kamu masih di fase awareness, dia bisa jadi early adopter gitu. Jadi semua produk yang kalian jual itu harus diidentifikasi dulu nih, niche-nya apa, mikrosegmennya apa gitu ya.
pasarnya mungkin sama-sama, misalkan baju baju bayi gitu ya, baju bayi. Pasarnya mungkin sama-sama bayi gitu ya, pasarnya mungkin sama-sama itu. Cuman baju bayi kayak gimana nih kok ini kan yang kamu bawa? Apakah baju bayinya itu kainnya kayak sama kayak kain biasanya atau mungkin motifnya ya, nisnya mungkin motifnya kamu suka yang motif-motif pastel atau apa gitu ya. Jadi kamu tuh harus bawa keunikan dalam bisnis kamu gitu. Oke. Nah, ini penting banget ini nanti karena kalian juga akan menentukan ya, estimate your market size. Jadi setelah kita menentukan customer niche ya, kita pengen customer yang kayak gimana, yang semakin niche, dan kita juga harus mengenerate customer niche ini dengan konten niche kita juga gitu ya, supaya sampai kepada orang yang benar gitu ya. Maka ada namanya market sizing ya. Market sizing itu bukan dibagi ya, ini tuh adalah irisan ya. Market sizing itu punya 3 irisan ya. Yang pertama TAM, Total Addressable Market ya. Kemudian SAM, Serviceable Addressable Market. Kemudian SOM, Serviceable Obtainable Market ya. Kalau total addressable market or TAM itu merefer ke total market demand for a product or service. Jadi semua total market, semua orang yang ada di Indonesia ya yang membutuhkan baju bayi contohnya. Gini, misalkan gini. Kalian menentukan bisnisnya itu adalah bisnis baju bayi gitu ya. Baju bayi itu berarti pemakainya kan bayi ya. Konsumernya pemakai. Orang yang konsumtif memakai baju bayi itu adalah si bayinya, itu konsumernya. Tapi customernya siapa? Customernya ya ibunya, karena nggak mungkin bayinya itu belanja di Shopee nyari-nyari baju bayi gitu kan. Jadi artinya customer yang harus kalian generate, yang harus kalian rayu, yang harus kalian kasih edukasi melalui konten itu adalah ibunya. Artinya di situ kalian sudah tahu ya, eh, total addressable market atau TAM. TAM dari bisnis saya yang bisnisnya itu adalah baju bayi ya, itu adalah wanita-wanita yang sedang hamil atau sedang memiliki anak usia 1 sampai 3 tahun gitu ya, dan juga orang-orang yang ini apa lagi merencanakan kehamilan gitu ya. Jadi artinya time refers total market demand for a product or service. Jadi teman-teman nanti ketika cari tahu total marketnya baju bayi, teman-teman harus searching tuh di BPS yang pertama gitu ya. Yang pertama satu, semua dari kalian harus tahu total penduduk Indonesia berapa. Itu total penduduk Indonesia, ya kan? Nah, kemudian setelah tahu total penduduk Indonesia, kalau misalkan bisnisnya baju bayi ya, berarti teman-teman harus tahu total kelahiran ya, rata-rata kelahiran tiap tahun di Indonesia. Ya, berarti TAM yang ada di sini itu adalah total kelahiran tiap tahun atau 3 tahun terakhir di Indonesia. Jadi kalian pakai data itu. Ini kalau bisnisnya sekali lagi baju bayi. Ya, ini contoh aja gitu ya. Jadi teman-teman harus cari di BPS ya atau cari datanya gitu ya. Total penduduk Indonesia dan total eh, kelahiran di Indonesia setiap tahun ya, selama mungkin 3 tahun atau 5 tahun gitu ya. Kemudian SAM, Serviceable Addressable Market ya. Estimate the portion of the TAM that you can acquire given your limitation geographic, demographic, marketing, advertising spend, dan logistik. Nah, kalau udah di SAM ya, berarti kalian masuk ke sini ke atas. Nah, demografik, psikografik, geografik, behavioral. Jadi, di antara banyaknya pasar cewek-cewek di sini yang kelahiran yang penduduk tiap average dari average tahunan dari ini tingkat kelahiran di Indonesia ya. Nah, teman-teman berarti mulai memarketkan nih. Nah, kira-kira produk saya ini untuk ibu-ibu usia berapa gitu ya, usia misalkan yang biasanya melahirkan itu pasti usia-usia kayak 18 ke atas sampai berapa gitu ya, sampai usia 40 misalkan atau 45 gitu ya. Jadi ditentukan di sini geografiknya, itu demografik ya. Nah kalau geografik berarti teman-teman gini, teman-teman ini mau masuknya pasar mana nih, pasar mana dulu yang teman-teman mau masukin, apakah Jawa Timur dulu ataukah bahkan cuma Surabaya aja, ya itu harus ditentukan geografiknya gitu. Jadi kayak misalkan teman-teman jualan salad nih ya. Oke, kalau saladnya itu teman-teman rencananya adalah ini franchise ya, berarti teman-teman geografiknya boleh se Indonesia ya.
Jadi yang TAM se-Indonesia, yang SEM se-Indonesia juga. Tapi kalau teman-teman itu saat ini mau dijual di Surabaya, berarti dari yang TAM-nya Indonesia, dari yang geografiknya, berarti harus yang Surabaya, gitu ya. Karena ini nanti juga akan menentukan marketingnya, kemudian juga usia-usianya juga ya, kira-kira usianya berapa, kemudian advertising spend-nya berapa, gitu. Nah, kemudian ada lagi namanya SOM ya, Service Able Obtainable Market. Jadi determine that how many customer from the sum would realistically purchase your product. The sum is subset of the same that is restricted by natural barriers such as distance or language, limited capacity, for example, product capacity or marketing reach, loss of market share to competitor. Nah, jadi SOM ini ya teman-teman lebih mendetailkan lagi tuh. SOM-nya itu berarti di antara yang kalian demografi dan marketing dan advertising kan nggak semuanya nggak bakal semuanya beli produk kalian kan, ya kan? Apalagi kalau kalian itu masih produk baru. Berarti kan teman-teman harus menentukan lebih rendah lagi gitu ya, kira-kira lebih mikro lagi. Market saya itu harus lebih dimikrokan lagi gitu ya. Nah, bisa jadi teman-teman memikrokannya itu adalah mungkin ibu-ibu yang suka ini, ibu rumah tangga misalkan, ya kan? Atau mungkin ibu-ibu bekerja gitu ya. Jadi lebih disegmenkan lagi gitu untuk yang SOM. Nanti setelah SOM itu nanti teman-teman ada lagi namanya ini apa namanya apa ya, penetration rate. Biasanya penetration rate itu kita pakai asumsi 10%. Jadi penetration rate itu adalah kalau kita sedang meng-ads ya, meng-ads nih kita gini, sama kayak kita kalau nge-ads nih, nge-ads TikTok gitu ya. Nge-ads TikTok itu jangkauannya 100.000 orang. Tapi yang beli biasanya sih yang beli itu di bawah 10% gitu. Jadi artinya kita tuh jadi SOM itu adalah 10.000 orang yang tadi kita ads ya, jangkauan yang kita ads ya. 10% itu adalah penetration rate. Jadi yang udah masuk ke dalam conversion rate gitu. Nah, teman-teman jangan lupa dibaca yang ini juga ya, top down approach dan bottom up approach. Jadi ini bisa digunakan untuk teman-teman ketika bikin tugasnya ya. Nah, lalu ada namanya customer persona nih. Customer persona itu berarti nanti teman-teman harus mengidentifikasi satu orang ya untuk melihat produk kalian ya, kemudian mentestimoni. Ya, jadi kalian tuh nggak cuma testimoni sih, kalian tuh lebih ke arah ini ya, mengidentifikasi kebutuhan orang-orang sejenis gitu ya. Kemudian juga apa namanya? Kira-kira orang-orang tersebut tuh kalau dia cari salad, pengen itu salad yang kayak gimana gitu ya. Jadi ketika kalian jualan produk itu kalian bisa mengisi kekosongan yang diinginkan oleh orang tersebut gitu. Nah, customer persona ini ada dibagi menjadi beberapa ini menjadi tiga gitu ya. Jadi customer persona yang inovator, early adopter, early majority, late majority atau bahkan laggards ya. Inovator itu adalah they are this buyer who love to have innovative product. They are seeking the all time with this part of their lifestyle. Jadi ada customer persona yang dia tuh suka sesuatu hal yang baru gitu ya, sesuatu yang inovasi gitu ya. Kayak misalnya kayaknya saya tuh termasuk kayak ini nih. Saya suka sesuatu yang ada inovasi, yang ada keunikan tersendiri gitu ya. Nah, kemudian ada juga early adopter yang dia tuh ini appreciate innovation and ready to adopt a new product even if they perfect or not developed from a technical point of view. Jadi orang-orang yang dia itu kepo ya, gampang terlihat gampang terkonvert oleh iklan ya, yang mana mereka tuh emang pengen cobain produk tersebut gitu ya. Ada lagi early majority and late majority. Jadi innovative technology is not the key for making the decision. They are driven by analysis of different standard factors such as price, quality, needs, and ATC. Jadi mereka ini lebih perhitungan ya kalau early majority ya. Mereka melihat dulu nih ya price-nya, kualitasnya, needs-nya. Kira-kira efektif efisien nggak kalau saya beli produk itu gitu ya. Ada lagi namanya laggards ya, customer persona yang laggards. They are the less to adopt an innovation, unlike some of the previous categories. Individualists in this category show little to no opinion leadership. Jadi orang-orang yang laggards ini adalah orang-orang yang benar-benar ngeliatin testimoni. Dia nggak akan beli kalau nggak ada testimoninya nggak banyak.
Dia tuh bukan tipe orang kepo, dia tuh pengennya beli produk yang sudah pasti bagus. Jadi dia tuh pilih-pilih gitu ya. Jadi makanya kenapa dikatakan they are the last to adopt an innovation. Orang terakhir yang mau masuk ke dalam, mau membeli produk tersebut, mau convert produk tersebut gitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman ngisi customer persona itu ada yang namanya nama, face-nya juga ada fotonya ya, demografinya, ada intinya. Jadi kegiatan behaviornya itu kayak gimana setiap hari ya. Kemudian first and motivator, what drives me and what keep me awake at night. Jadi apa kegalauan dia gitu ya kira-kira ya. Jadi itu adalah customer persona yang teman-teman nanti akan isi. Nah, ini contohnya customer conversation untuk bisa mendapatkan customer persona ya. Teman-teman jangan lupa filenya ini di-download di ini ya, di Watokan ini ya. Kemudian dibaca yang bagian ini karena ini lebih ke technicalnya gitu ya. Jadi nanti apa yang teman-teman tanyakan kepada si customer persona itu stepnya ada ini. Step satu, jadi ini harus urut ya. Ketika kalian tanya ke customer persona kalian tuh harus urut. Step satu, step dua, step tiga, sampai step 6 gitu ya. Kemudian ada yang namanya call to action ya. Call to action itu pastinya gini. Kalau kita sudah menentukan market dan lain-lain, kita harus menentukan kira-kira bagaimana cara kita itu untuk uh, hard selling ya. Jadi boleh boleh sih soft selling gitu ya. Tapi soft selling dan hard selling itu sama-sama call to action. Jadi kita tuh mau membawa orang tersebut tuh membeli produk kita dengan cara apa, dengan kalimat seperti apa, dengan role play yang seperti apa gitu ya. Apalagi dalam sebuah call to action kita harus menentukan tentang key players, recent innovation, sales side, adoption rates, dan juga beberapa step 2-nya adalah membuat customer segment. Customer segment kan udah dibikin di awal tadi tuh. Nah, di generate di call to action. Jadi call to action itu adalah mencakup semua hal yang tadi di atas kita pelajari gitu ya. Mulai dari identify market, customer market, niche market, sampai estimate market size, sampai ke customer persona, sampai ke customer conversation. Ya, jadi in the end ini adalah kesimpulannya. Ya, nah tugasnya seperti tunggu, ini saya screen lagi. Nah ini ya, tugasnya saya perlihatkan lagi ya, karena tugas ini nanti akan teman-teman presentasikan ya. Nah ya, jadi tugas ini akan teman-teman presentasikan ya, teman-teman membuat pitch deck ya, yang udah didesain dengan bagus ya, nama bisnis, slogan bisnis, definisi bisnis ya, kemudian juga ada logo Shopee sellernya diperlihatkan nanti di capture screen ya Shopee-nya. Jadi minggu ini teman-teman sudah harus bikin Shopee dan TikTok ya, sama Instagram ya, karena itu adalah alat marketing. Jadi tiga platform yang teman-teman harus bikin yaitu Instagram, Shopee, dan TikTok ya. Untuk TikTok meskipun TikTok sellernya sudah nggak apa, bikin aja TikToknya aja gitu ya. Kalau Shopee itu kan sudah jadi satu ya, Shopee biasa sama Shopee seller itu sudah jadi satu. Kalau TikTok berarti beda nanti ya, atau ada TikToknya sendiri, TikTok seller. Oke. Kenapa harus butuh Instagram? Karena biasanya Instagram itu konteksnya ke Shopee gitu penjualannya. Nah, nanti teman-teman capture screen di sini ya. Jadi Instagram harus ada 3 konten minimal. Shopee seller ya sudah masuk produknya ya. Kemudian juga TikTok seller sudah ada sudah masuk produk. TikTok seller ini kalau belum ada ya berarti nggak ada gitu ya di sini ya. Nah, TikTok konten video untuk alat marketing juga sama 3 konten ini boleh mirroring ya Instagram sama TikTok ya. Nah, kemudian teman-teman harus mengisi ini nih, problem interview dan survey result ya. Kalau kemarin kan kalian lebih ke problem identification ya. Kalau ini tuh interview ya, survei tentang produk kalian. Kira-kira produk kalian tuh memberikan solusi apa enggak gitu ya. Setelah kemarin kalian mengidentifikasi bisnis kalian, sekarang kalian mengidentifikasi apakah customer kira-kira suka enggak sama produk saya melalui data-data yang ada ya kan, data-data kayak SAM, nah TAM, SAM, SOM, nah, ini teman-teman juga akan isi ya. Nah, ini adalah caranya, how to calculate-nya. Jadi teman-teman akan isi di sini berapa, berapa, berapa. Ini tuh angka ya nanti ya, ininya ya, atau angka dan persentase outputnya. Nah, ini adalah customer persona, di sini fotonya, ini bio, frustration, kemudian dia ini termasuk yang orang-orang yang seperti apa, goals-nya, keinginan hidupnya seperti apa ya. Ini teman-teman isi di sini semua ya. Age-nya, occupation, pekerjaannya, location ya. Nah, kemudian ini mockup. Mockupnya itu kira-kira nanti pengennya itu Instagramnya kayak gimana tampilannya, TikToknya pengen kayak gimana tampilannya, Shopee-nya kayak gimana. Jadi bikin aja mockup.
ya kemudian dipresentasikan ya. Jadi teman-teman selama pertemuan ini kita lebih banyak presentasi nanti ke depannya. Untuk materi-materinya itu akan saya zoom record aja karena waktunya nanti nggak dapat gitu ya, nggak nutut waktunya ya. Kalau misalkan kita materi dan sekaligus nunggu teman-teman presentasi ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya ya. Nanti ini akan saya kirim ke e-learning ya untuk tugas dan juga YouTube recordnya. Kemudian diperhatikan deadline-nya ya, karena saya akan kasih deadline yang sama untuk teman-teman semua ya. Baik, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Selamat siang, pagi, dan malam.